Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyah lughatal Qur'an wa lughatal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan terkait materi pengetahuan qawaid al-lughah al-arabiyyah atau tata bahasa Arab atau nahwu sharaf ya. Untuk kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan masih menyambung terkait tentang taqsimul ismi ya, pembagian isim di mana sebelumnya sudah saya awali dengan al-kalimah wal jumlah, di mana al-kalimah atau kata dia memiliki pembagian, memiliki 3 kategori, yaitu ada isim, fi'il, dan huruf. Kemudian pada kesempatan sebelumnya pun saya sudah menjelaskan tentang taqsimul ismi, pembagian isim dilihat dari al-adad, dilihat dari jumlah atau hitungannya, dan an-naw atau al-jins, dilihat dari jenisnya. Di mana dilihat dari al-adad, dilihat dari jumlah atau hitungannya ada mufrad, musanna, dan jama'. Dilihat dari naw'nya ada mudzakkar dan muannas. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang taqsimul ismi, dilihat dari min nahiyati ta'yin atau bin nadri ila ta'yin. Dilihat berdasarkan at-ta'yinnya, kejelasan. Artinya kata tersebut dikatakan ta'yin jelas atau ghairu ta'yin atau belum jelas. Contoh ini. Misalnya kata mahasiswa. Mahasiswa ketika saya mengatakan mahasiswa itu kan masih umum, belum jelas mahasiswa mana yang dimaksud. Bisa mahasiswa jurusan tertentu atau mahasiswa UIN Bandung atau mahasiswa UIN Jakarta atau mahasiswa misalnya UIN Malang atau mahasiswa ITB, Unpad atau lain sebagainya. Jadi masih umum mahasiswa ketika saya mengatakan mahasiswa. Tapi ketika saya mengatakan mahasiswa itu, berarti kan sudah jelas yang dimaksud adalah mahasiswa itu. Ketika saya mengatakan mahasiswa UIN Bandung, berarti sudah jelas yang dimaksud adalah mahasiswa UIN Bandung. Nah, ketika tadi saya mengatakan mahasiswa, masih umum, itu dia masuk dalam kategori nakirah. Dan ketika saya mengatakan mahasiswa itu atau mahasiswa UIN Bandung, maka dia sudah masuk ke dalam kategori ma'rifat, sudah jelas. Maka isim dilihat dari min nahiyati ta'yin, dilihat dari sisi kejelasannya, maka dibagi menjadi 2, ada nakirah dan ma'rifat. Apa itu nakirah dan apa itu ma'rifat? Secara umum nakirah itu adalah sesuatu yang belum atau tidak jelas, atau sesuatu yang umum. Sedangkan ma'rifat adalah sesuatu yang sudah jelas atau sesuatu yang khusus. Di sini jelaskan bahwa nakirah alamatuhu atau alamatuha, alamat isim nakirah itu adalah yuqbalu alif lam, menerima alif lam. Apa yang dimaksud dengan menerima alif lam ini? Jadi ciri dari nakirah itu adalah dari sisi bentuknya, wujudnya adalah tidak adanya alif lam. Tidak adanya alif lam. Contoh misalnya kata nakiratun. Ini kata nakirah ini dia dikatakan nakirah atau masuk dalam kategori nakirah
Kenapa? Karena tidak ada alif lamnya. Dan ya, dia tidak ada alif lamnya dan memungkinkan menerima alif lam. Ya kan? Memungkinkan menerima alif lam. Contoh tadi kan ini kata nakirah, dia tidak ada alif lamnya. Ya kan? Ciri dari nakirah tidak ada alif lamnya. Nah, kata nakirah ini tidak ada alif lamnya. Dan dia memungkinkan menerima alif lam. Mungkin kan dibaca atau ditambahkan alif lam di awalnya menjadi an-nakirah. Ya. Maka ya, kata ini dia masuk dalam kategori nakirah karena tidak ada alif lamnya tapi memungkinkan kemasukan alif lam. Berbeda atau lain halnya dengan kata Utsman misalnya. Kata Utsman itu dia tidak ada alif lamnya kan? Kata Utsman tidak ada alif lamnya. Tapi ya kan, dia tidak memungkinkan menerima alif lam. Al-Utsman tidak mungkin kan dibaca alif Al-Utsman ditambahkan alif lam di awal menjadi Al-Utsman, tidak mungkin. Maka kata Utsman walaupun tidak ada alif lamnya dia bukan masuk dalam kategori nakirah. Karena tadi tidak menerima alif lam. Contoh huwa misalnya. Huwa ya sama. Dia tidak ada alif lamnya kan kata huwa. Tapi dia juga tidak memungkinkan menerima alif lam, maka dia bukan nakirah walaupun tidak ada alif lamnya, kata huwa. Nah, itu nakirah. Jadi nakirah itu ya, adalah atau cirinya dia tidak ada alif lam dalam kata tersebut, ya. Tidak ada alif lam dan memungkinkan kata tersebut menerima alif lam. Jadi bisa dibaca kalau ada alif lamnya misalnya. Masjidun, ya, masjid dia nakirah. Kenapa? Karena memungkinkan kemasukan alif lam menjadi al-masjid. Talib dia nakirah. Kenapa? Karena memungkinkan kemasukan alif lam menjadi at-talib. Kemudian ada ma'rifat. Ma'rifat ya, biasanya ciri umumnya dia adalah adanya alif lam. Ciri umum dari ma'rifat adalah adanya alif lam. Adapun ma'rifat dia memiliki beberapa bentuk. Ya, beberapa bentuk kata di antaranya yang pertama ad-dhamir. Az-dhamir kata ganti yang ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, semuanya dia masuk dalam kategori ma'rifat. Kemudian ada al-alam. Ada isim isyarah. Ada isim mausul. Ada mu'arraf bi alif lam. Ada idafat ilal mu'arraf. Ada al-munada. Ya, ada 7 bentuk yang masuk ke dalam ma'rifat. Apa saja atau seperti apa saja 7 bentuk ini? Ya, kita coba jelaskan di yang selanjutnya. Ya, yang pertama tadi ad-dhamir. Ya, ad-dhamir ya, dia adalah ya, ada 14 yang kita tahu itu ada 14 yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ke-14 ini kesemuanya dia masuk dalam kategori ma'rifat. Ya, domir ini masuk dalam kategori ma'rifat. Nanti domir di akhir saya akan lebih menjelaskan secara detail tentang domir. Kemudian al-alam. Al-alam atau nama. Ya. Apa? Kulul asma. Setiap nama. Ya. Setiap nama ini ya, dia masuk ke dalam kategori ma'rifat. Baik misalnya al-ismul insan, ya, nama manusia. Ya, kan? Seperti Ahmad, Fatimah, Umar, Zainab, Aisyah, atau siapa lagi nama-nama perempuan. Kemudian Sari, ya kan? Atau nama laki-laki misalnya apa namanya Ferry, ya. Jaja, ya. Atau misalnya namanya si Boy, si Jack,
Kemudian ismul makan, nama tempat, gitu kan? Nama tempat seperti nama tempat, nama wilayah, nama daerah, nama kota, dan nama. Ya. Pokoknya yang termasuk ke dalam al-asma, ya nama, baik nama apapun, dia masuk ke dalam kategori al-alam, yang mana al-alam itu merupakan bagian daripada ma'rifat. Kemudian yang ketiga, isim isyarah. Ya, isim isyarah itu isyarat, ya, isyarat, ya, kata tunjuk. Ya. Di antara isim isyarah itu ada hadza, hadhihi, haulai, dzalika, tilka, ulaika, huna, ya, hunaka, ya. Kesemuanya dia adalah ma'rifat walaupun tidak ada alif lam. Karena dia ma'rifatnya dengan sendirinya. Kemudian isim mausul, ya, kata penghubung. Ya. Isim mausul, kata penghubung. Ya, ada alladzi, ada allati, ya, ada man, ma. Ya. Dia adalah bagian daripada isim mausul yang merupakan ma'rifat. Kemudian yang kelima, mu'arraf bi alif lam atau ma'rifat dengan alif lam. Kalau tadi ad-dhamir, alam, itu kan isim isyarah, isim mausul, itu kan dia ya, ma'rifatnya dengan zatnya sendiri. Huwa dia sudah ma'rifat. Kenapa? Karena dia bagian daripada dhamir, di mana dhamir itu merupakan bagian daripada ma'rifat. Ya. Nah, kenapa huwa masuk dalam kategori ma'rifat? Ya, kata apa namanya orang Arabnya yang memiliki bahasa ini ya, bahwa ya dhamir itu masuk dalam kategori ma'rifat. Nah, kemudian yang kelima tadi mu'arraf bi alif lam. Sedangkan yang kelima ini dia ma'rifatnya dengan alif lam. Kenapa? Karena dia asalnya bukan ma'rifat. Ya, kan? Kalau yang tadi kan dhamir semuanya asalnya dia adalah ya, semuanya ini kan asalnya ya baik secara asal dia adalah ma'rifat. Tapi kalau mu'arraf bi alif lam ya ma'rifat dengan alif lam ya dia asalnya nakiro. Contoh misalnya jami'atun ya, jami'ah atau al-jami'ah sorry atau misalnya ini ya contohnya al-ma'rifah. Kata al-ma'rifah ini dia adalah ma'rifat. Kata an-nakirah ini dia adalah ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena dia ada alif lamnya. Dari dia menjadi ma'rifat itu dengan adanya alif lam ini. Kalau alif lamnya dihilangkan, ya menjadi ma'rifah, menjadi nakirah, ya maka dua kata ini dia masuk dalam kategori nakirah. Kalau alif lamnya dihilangkan, ya maka dikatakan al-mu'arraf bi alif lam, ma'rifat dengan alif lam, ya karena ciri dari ma'rifatnya itu adalah dengan alif lam, di mana ketika alif lamnya hilang, maka dia menjadi nakirah. Kemudian idhafah ilal mu'arraf, ya, idhafat kepada yang ma'rifat. Ya, kalau tadi ciri ma'rifatnya dengan ada alif lam, ya, sedangkan yang idhafah ilal mu'arraf, ciri ma'rifatnya dia adalah bersandar kepada yang ma'rifat. Ya, contoh, ya, contoh ya mudirul jami'ah. Ya, mudirul jami'ah ini ada dua kata kan, kata mudir dengan kata al-jami'ah. Ya, dua kata ini ya kan, dua-duanya adalah ma'rifat. Kenapa? Al-jami'ah dia adalah ma'rifat. Ciri ma'rifatnya ada alif lam. Sedangkan mudir dia juga ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Padahal tidak ada alif lamnya. Padahal bukan domir. Padahal bukan alam, isim isyarah, isim mausul gitu kan. Tidak ada alif lamnya. Tapi kenapa dia ma'rifat? Karena kata mudir ini dia bersandar kepada yang ma'rifat. Jadi ya, dua-duanya, dua kata ini baik mudir atau al-jami'ah dia adalah ma'rifat. Al-jami'ah ma'rifatnya dengan alif lam, al-mudir ma'rifatnya dengan bersandarnya kepada yang ma'rifat. Nah, ciri dari yang keenam ini ya, dua kata ini walaupun dia dua kata ya, biasanya kan setiap kata itu memiliki makna. Berarti ini dua kata ya, ciri dari idhofat ilal mu'arraf ya, di mana kata mudir itu dikatakan dia ma'rifat ketika ya dua kata ini dimaknai menjadi satu.
Jadi maknanya satu, walaupun katanya dua, maknanya satu makna. Nah, itu. Kemudian yang terakhir al-munada. Ya, munada atau an-nida, ya, panggilan. Nah, ini kesalahan. Ini sedikit. Sebentar. Oh, ini tidak bisa ya. Maaf, ini tidak bisa. Ini diganti. Ya, harusnya kan at-talib. Ya, sorry, talib. Ta-nya panjang ya. Harusnya talib. Jadi ya talib. Ya. Ketika ya, kata ya talib ini ya. Ya talib, talib ini dia domir bukan gitu kan. Alam bukan, isim isyarah bukan, isim mausul juga tidak. Ya, tidak ada alif lamnya juga, atau dia tidak juga bersandar kepada yang ma'rifat, tapi kata talib ini dia masuk ke dalam ma'rifat. Kenapa? Karena dia merupakan munada ya, atau an-nida ya, panggilan. Jadi talib walaupun tidak ada alif lamnya, walaupun bukan domir, alam, isim isyarah, isim mausul, ya, atau tidak bersandar juga kepada yang ma'rifat, ya, kata talib itu ya talib. Ya, kata talib ini dia masuk ke dalam kategori ma'rifat. Tapi ketika dia dalam posisi munada ya. Nah, kalau misalnya ro'a itu talib ya, fil jami'ah. Nah, itu talibnya tetap nakirah karena dia bukan dalam posisi munada. Tapi ketika dia dalam posisi munada ya, ya rajul, misalnya rajul ya tidak ada alif lamnya, tetap dia ma'rifat. Kenapa? Karena dia dalam posisi munada. Seperti itu. Nah, itu nakirah dan ma'rifat. Ya. Di mana ma'rifat ada 7 bentuk ya, di antaranya ada ad-dhamir, al-alam, isim isyarah, isim mausul, ya, mu'arraf bi alif lam, idhafah ila al-mu'arraf dengan al-munada. Kemudian di sini ada not, ya, ada catatan bahwa ma'rifat itu tadi jelas atau khusus, ya, nakirah, tidak atau belum jelas, ya, atau umum. Nah, ada cara sederhana ya, untuk menentukan nakirah dan ma'rifat. Cara sederhananya yaitu kalau ada sebuah kata ya, isim, ya, kalau ada isim kemudian dia ada alif lamnya, ya, kalau ada isim kemudian dia ada alif lamnya, maka dia adalah ma'rifat jelas ya, karena ada alif lamnya. Kemudian kalau ada isim, ya, kata isim yang tidak ada alif lamnya, ya, dia mungkin nakirah, mungkin juga ma'rifat. Cara menentukannya, kalau ada isim yang tidak ada alif lamnya, dilihat dulu dia ya, kata-kata tersebut, ya, isim tersebut menerima alif lam atau tidak. Ya, kalau menerima alif lam, maka dia adalah nakirah. Tapi kalau sekiranya kata tersebut tidak memungkinkan menerima alif lam, maka kata tersebut dia adalah ma'rifat. Itu terkait tentang ma'rifat dan nakirah. Kemudian ini sedikit saya membahas tentang al-dhamir. Ya, dhamir ya, bentuknya itu ada tadi ada 14 dari mulai huwa, humahum, ya, hiya, humahuna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya, kemudian aksamnya, ya, pembagiannya dia dibagi menjadi dua, ya, sebagai pengetahuan saja, dibagi menjadi dua. Yang pertama baris, ya, yang kedua statir. Ya, baris itu yang nampak, jadi ada kata domirnya itu ada, sedangkan mustatir dia tersembunyi domir. Kemudian yang baris dibagi menjadi dua, ada munfasil dengan muttasil. Kalau munfasil itu berpisah, berdiri sendiri, sedangkan muttasil ya bersambung dengan kata yang lain. Tidak bisa tunggal berdiri sendiri. Contoh misalnya baris yang munfasil ya, yang ini huwa, humahum, ya, humahunna, ana, nahnu, ya, itu semuanya adalah domir munfasil. Kemudian kalau muttasil, ya, kalau muttasil itu ya, nanti di slide selanjutnya ada namanya padanan
padanan dari domir, ya setiap padanannya itu dia masuk dalam kategori muttasil. Atau dalam fiil, kalau dalam fiil dia contoh seperti misalnya qaraat, ya taknya itu dia adalah domir muttasil. Sedangkan domir mustatir, ya domir mustatir itu hanya ada dalam fiil mudhari, hanya ada dalam fiil madhi, fiil mudhari dan fiil amar. Fiil madhi, ya dalam fiil madhi hanya ada dua, ya. Dia dalam apa namanya? Dalam bentuk huwa, ya. Huwa, huwa dan hiya. Oh ya, berarti qiraat tadi dia masuk dalam domir mustatir. Ya, huwa atau hiya, ya. Kemudian di dalam fiil mudhari ada 5, ya untuk yang domir huwa, hiya, huwa, hiya, anta, ya. Kemudian ana dan nahnu. Kemudian untuk fiil amar itu dalam domir anta. Ya, contoh misalkan mustatir itu Ahmad dhahaba ilal maktabah wa qara'a al-kutub. Ya, qara'a al-kutub. Ya, kata qara'a itu di dalamnya ada domir mustatir. Nah, kemudian misalnya aktubu ad-darsa. Ya, aktubu dalam kata aktubu dia ada domir mustatir. Ya, kemudian ya, ini yang perlu diperhatikan. Ya, domir ini semuanya tadi ada 14. Semuanya ada 14. Kenapa saya membahas tentang domir? Ya karena domir ini merupakan suatu yang dasar, yang merupakan bagian daripada apa namanya yang paling penting untuk dipelajari dalam bahasa Arab. Ya, domir itu ada 16 tadi kan, ada huwa, ya kan, humahum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya. Semuanya ada 14. Ke-14 domir ini dia ya, dibagi ya kalau dilihat dari sesuatu yang digantikannya, ya ada ya yang menggantikan lil mutakallim, ya kan, apa namanya, pengganti orang pertama, ya ada lil mukhatab, ya pengganti orang kedua, ada lil ghaib, ya pengganti orang ketiga atau yang dibicarakan. Kemudian di sebelah sini ya dilihat juga ada ya yang dibagi menjadi mudzakkar, ada yang sebagai pengganti untuk muannas, ada yang untuk mufrad, satu, dua atau banyak. Ya. Artinya contoh misalnya huwa, ya, huwa itu dia adalah ya kata ganti untuk orang ketiga atau yang dibicarakan, dan yang digantinya itu adalah satu dan dia harus dalam bentuk mudzakkar yang digantinya. Kemudian di sini ada ya di bawah ada lil akil dan ghairu akil. Untuk domir yang mutakallim ana nahnu dan domir lil mukhatab ya anta antuma antum anti antuma antunna, semuanya dia adalah yang digantikannya adalah lil akil untuk yang berakal. Nah, manusia, karena kan tidak mungkin kata kursi saya. Tidak mungkin kan saya mengatakan ke kursi, "Hei kamu," itu kan tidak mungkin. Karena kursi ya tidak berakal. Maka untuk domir anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu ya hanya sebagai pengganti yang lil akil untuk yang berakal. Sedangkan yang lil ghaib ya huwa, humahum, ya humahuna ya kan, nah, dia sebagai pengganti lil akil wa ghairu akil untuk yang berakal dan yang tidak berakal. Saya membeli buku ya harganya 5.000 misalnya. Ishtara itu kitab ya. Ishtara itu kitab alladzi ya samanuhu ya hu-nya itu kan kembali kepada kitab. Ya, maka mungkin untuk pengganti ghairu akil juga. Nah, hada Ahmad huwa talib ya huwa pengganti kepada Ahmad yang lil akil. Nah, itu saja ya terkait dengan
ma'rifat dan nakirah, kemudian sedikit tentang dhamir. Oh ya, tambahan untuk dhamir, ya untuk dhamir ini ya, dia tidak mungkin ya kan menggantikan sesuatu kalau belum ada yang digantikannya. Artinya dhamir itu ada kalau yang digantikannya ya, sudah ada terlebih dahulu. Contoh misalnya hadza Ahmad, huwa talib. Ya, huwa talib, huwa ada dhamir huwa karena yang digantikannya adalah Ahmad. Sudah ada hadza Ahmad ya, huwa talib, huwanya kembali kepada Ahmad. Ya kan? Ya. Tapi tidak mungkin kan tiba-tiba dhamir muncul misalnya dia kemana? Tidak hadir, sakit atau apa? Ya kan tiba-tiba dia saja, kan tidak jelas. Dianya itu siapa? Tapi kalau misalnya Tony kemana? Tidak hadir. Apakah dia sakit atau malas? Nah, berarti kan dianya itu jelas kembali kepada Tony. Tapi kalau tiba-tiba dia kan tidak jelas siapa yang digantikannya. Atau misalnya, hei kamu coba baca. Ya kan tiba-tiba kamu saja kan. Siapa kamu itu ke siapa? Maka misalnya ya harus jelas. Misalnya, hei Joni, ya, kamu coba baca. Nah, berarti kan sudah jelas. Kamunya itu kembali kepada Joni. Maka untuk dhamir ini harus diawali dengan sesuatu yang digantikannya. Oke, itu saja. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ya, merasa tidak puas biar bisa supaya kawan-kawan bisa mencari ya, dari sumber yang lain sehingga lebih ya, mendalami terkait ma'rifat dan nakirah ini dan dhamir. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.